Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal oli ya. Jadi kan kalau media-media itu selalu mengutipnya dari sumber resmi ya, dari pabrikan. Nah, ini penulis bicara soal oli ya. Mengutip dari pabrikan, tanya eh kalau motor pakai oli diesel gimana? Gitu ya. Terus kalau untuk olinya motor matic itu yang terbaik apa? Biasanya dijawab apa? Pabrikan pasti memperhitungkan kemampuan dari oli, memperhatikan kemampuan motornya. Jadi pabrikan itu selalu memberikan yang terbaik untuk motornya. Jadi kalau oli diesel itu pasti nggak bagus untuk motor, karena untuk motor sudah bikin sendiri pabriknya. Coba eco ridingnya. Nah, nggak tepat. Ya, nggak bisa eco riding ya sudahlah. Jadi disebut kalau ya motor apa, kalau untuk motor matic ya olinya oli matic itu ya. Kalau motornya motor kendaraannya mobil diesel ya pakai oli diesel, karena pabrikan sudah mempertimbangkan itu ya, itu resminya. Riset ya. Jadi resminya seperti itu. Terus soal oli yang terbaik untuk motor matic, ya pasti oli kami yang inilah. Apa omongan pabrik bisa dipercaya untuk ini? Kita lihat ya kenyataannya dari sisi harga oli lah ya. Kalau misalnya oli matic itu oli yang terbaik, oli motor matic itu oli yang terbaik, mengapa kok harganya oli mobil, oli HDEO itu bisa lebih mahal dari oli matic ya? Apa yang lebih hebat di oli diesel atau oli mobil ya, sehingga harganya lebih mahal? Penulis mulai dari awal lagi. Jadi kalau kita pakai contoh oli Shell, oli Shell itu yang harga yang terbaik untuk motor matic itu Shell Scooter yang kekentalannya 5W40. Yang oli motor lagi kalau nggak salah juga 5W40 ya, entah ada yang 50 belakangnya 50 atau enggak, tapi kayaknya terakhir ada ya. Terus pokoknya penulis waktu itu adanya yang 5W40 kalau nggak salah untuk yang motor lakinya. Harganya 120.000, yang untuk skuter 110, yang untuk motor laki 120. Terus yang terbaik untuk mobil botol merah kalau nggak salah ya, itu harganya 240.000 kalau nggak salah ya. Kalau nggak 240, 225 atau berapa gitu. Saya belum naik harganya, ini masih harga ya saat itulah. Nah kira-kira nih kalau misalnya penulis kalau misalnya ada media yang tanya ke ahlinya Shell ya, oli terbaik untuk motor matic apa? Jawabannya pasti oli Shell Advance Ultra Scooter. Untuk motor lagi apa? Ya kalau motor lagi nggak usah dibahas lah, pokoknya motor skuter. Soalnya ya jarang lah, ya maaf kalau untuk pemirsa yang pakai motor lagi, tapi ya untuk motor lagi memang pilihannya sedikit ya.
Ya, silahkan maklum sendiri kalau merek ini nggak ada ya tinggal cari merek lain ya. Oli yang menyediakan oli motor laki lebih mahal dari oli mobilnya ada kan, ya sudah itu. Jadi nggak perlu pakai contoh sel ya, penulis pakai contoh sel dulu. Kira-kira orangnya kalau ditanya apa boleh pakai oli mobil ya, harga 240.000 itu ya, kira-kira akan jawab apa akan ngomong yang terbaik oli maticnya atau oli mobilnya? Kalau tahu harganya beda segitu pasti tergiur ngomong, oh sebenarnya nggak apa-apa pakai oli mobil ya, dan iya, penulis nggak yakin ya bahwa pabrik oli itu memberikan yang terbaik ke motornya. Rasanya nggak mungkin melakukan eksperimen berdasarkan tiap motor gitu. Oh, pabrik kami sudah melakukan eksperimen untuk kendaraan ini. Dicoba, digeber, di dyno, dicoba berbagai musim ternyata oke gitu. Rasanya nggak mungkin gitu ya. Paling ya acuannya kami mengeluarkan produk sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Jadi kami mengeluarkan oli kekentalan sekian untuk merek ini, kekentalan sekian untuk merek ini sesuai dengan rekomendasi pabrik kayak gitu. Jadi ya bukan karena pabriknya merasa yang terbaik ini, enggak, tapi nuruti pabrikan motornya. Selain itu ya juga pasti nurutin konsumen juga. Kalau konsumen sudah mayoritas itu tertipu oleh rekomendasi pabrik, ya otomatis pabrik oli bakal rekomendasi sesuai dengan ketentuan pabrik juga. Jadi ya nggak sesuai nggak akurat kalau dibilang pabrik oli itu memberikan yang terbaik, karena ya rekomendasinya ngawur. Kalau rekomendasi pabriknya ngawur, ya pabrik olinya juga ikutan ngawur. Gak berani nyalai rekomendasi pabrik walau rekomendasi pabriknya merusak mesin. Jarang ya yang jualan oli tanpa kekentalan gitu ya. Ada tapi jarang ya. Oli skuter ini wis kalau kekentalan ini oli terbaik untuk skuter, itu jarang. Ada sih, ada tapi jarang. Yang kedua adalah dari konsumennya. Dari pabrikan itu pastilah ya nurutin konsumen. Lihat maunya konsumen apa. Oh, konsumen itu nuruti butuhnya cuma API aja. Ya wis gak usah jaso-jasoan wis. Gak usah nuruti standar-standaran, ditulis langsung oli ini khusus oli matic. Gak ada jasonya, gak ada apanya. Sekalian lah ya. Daripada bohong soal jaso itu resikonya kayaknya besar. Walau ada beberapa merek yang berani bohong, tapi beberapa merek memilih untuk tidak mencantumkan jasonya. Jadi beberapa pabrikan itu memilih untuk tidak mencantumkan jaso. Kayak penulis, kalau nggak salah Delta Loop itu nggak ada jasonya kayaknya ya. Lupa penulis. Kali apa yang sebelumnya nggak ada jasonya ya? Yang penulis pakai merek lokal. Kayaknya Delta Loop itu ya. Cuma ono API nya kok.
Delta Loop Adventure kasih gambar motor tapi gak ada jasone. Orang tetap rekomendasi. Oh iya, ini kan gambarnya motor gitu ya. Wis cukup lah. Gak perlu jaso. Oh, kok iku jaso. Yang penting ada apinya, API SN ini maju ini. Wis sudah. Pabrik olinya ya seneng loh. API tinggal nempel, wis gak perlu sertifikasi, gak perlu biaya macem-macem. Cuma tinggal ngomong ke tukang stempel, tukang sablone, Mas sablonen iki tambah ono tulisan API SN segede, wis beres. Nggak perlu bayar puluhan juta, ratusan juta ke lembaga API.org untuk melakukan pengujian. Nggak perlu lah, buang-buang duit. Konsumen Indonesia masa ngerti gitu-gituan ya, wis langsung API SN. Lainnya tinggal kerahkan ke sales. Ini oli apinya SN ini fully sintetik ini, bagus sekali, bagus untuk zaman sekarang gitu ya. Jadi ya itulah yang terjadi. Akhirnya ya tinggal nuruti konsumen mau api apa. Nanti ada api SZ, konsumen pingin tinggal kasih tempel totok jelek wis. Nanti pasti konsumen yang fanatik langsung, wah ini opinya SZ paling baru ini, paling hebat ini, lebih baik daripada apinya oli Pertamina itu. Apinya cuma SE, cuma SF gitu ya. Oli apa ini? Gak aman ini. Walau yang SE-nya itu ada bundarannya ya. Sekarang enggak sih. Soalnya itu kan ada kadaluarsanya juga. Walau di satu masa SE-nya beneran, sekarang sudah dianggap kadaluarsa oleh API-nya karena ya sertifikasi API itu kan ada masa berlakunya ya. Ya terus ya gimana pabrikan itu mau membela mereknya lah ya. Apa penulis percaya? Bahkan untuk yang merek termahal pun sekarang penulis jadi ragu. Jangan-jangan oli yang termahal itu belum tentu yang terbaik. Ini gara-gara Motul itu loh ya, Motul 300P yang anehnya ada tim balap yang setelah coba 5 tahun pakai oli 300W terus tiba-tiba mendadak berubah. Dia nggak rekomendasi yang baru justru versi downgrade-nya yang 7100. Nah, kalau sudah gitu, kita sebagai konsumen lihat tim balap aja nggak mau pakai yang versi paling tinggi karena malah lebih jelek. Masa ya nggak ngikutin ya? Katanya tantangan terberat itu di dunia balap. Orang yang seringnya ya kebanyakan ya baik media atau apa nggak coba sendiri lah ya. Problemnya sih sebenarnya mungkin bener oli matic itu terbaik untuk matic. Yang jadi problem adalah pabriknya nggak bisa deliver, pabriknya nggak bisa memberikan yang bener-bener terbaik. Ngerti konsumennya motor matic itu pingin yang ekonomis, yang penting sesuai dengan rekomendasi pabrikan, apinya yang paling gede,
wes dibeli, gak peduli sini sampah, gak peduli sini acur-acuran, yang penting api SN. Parameternya pun gampang, yang penting lebih baik daripada oli bawaan, wes cukup, nggak perlu banyak-banyak, lebih baiknya sak mepet-mepet kalau bisa. Jadi kalau misalnya ya oli bawaan itu rusak di 700 km, maka oli buatannya dibuat rusaknya di 900 km. Gak usah tinggi-tinggi dah, yang penting bisa. Dia ngomong ini oli yang baik gitu, begitu orang nyoba, wah iya ya, lebih enak daripada oli standar. Jadi nggak perlu lah dibuat paling tinggi, tapi dibuat secukupnya. Wah kok pesimis banget, apa ya semua pabrik oli curang kayak gitu. Mau gimana lagi ya, karena ya banyak sekali, sering sekali penulis dikecewakan gitu loh sama oli khusus skuter, terutama oli motul lah elek itu. Ya Cik ngoyone mepet kanan, padahal jalan yang enak tuh yang kiri, ngapain mepet kanan, padahal jalan belokannya masih panjang, kenapa mepet kanan ya, nggak tahu lah. Pesimis pabrikan ya, jujur ya, karena banyak kecewa ya, katanya yang ini bagus, katanya yang ini bagus ya, tapi nyatanya enggak. Oh iya, ini apa tadi nggak jadi mau eco riding ya, 428 olinya, bardahalnya lumayan sih sebenarnya. Jadi yang ngomong-ngomong soal oli HDEO yang terbaik apa nggak bisa merusak, terus oli terbaik untuk motor matic adalah Jaso MP, itu perhatikan bahwa yang ngomong itu seringnya dari pabrik oli. Padahal ya komentarnya pabrik oli ya mana bisa dipercaya ya, karena mereka kan tujuannya jual produk, bukan untuk apa memberikan yang benar-benar terbaik untuk kita. Maaf ya, tapi produk-produk di Indonesia itu banyak bohongnya, karena memang ya perlindungannya lemah, nggak kayak Amerika. Obat palsu, obat yang apa kata hebat, tapi ternyata isinya apa kafein, kadar kafeinnya banyak, itu dijual sebagai obat yang untuk orang lemah jantung macam-macam. Wah ngeri. Ya kayak engine flash itulah ya, itu kan ya karena olinya kurang bagus, tapi di aku paling bagus kan, sama seperti itu. Ya cobalah, kalau misalnya nggak percaya, kita ini apa terlalu apa pasrah bungkuan dengan pabrikan ya. Dibilang gini percaya, dibilang gini percaya. Kayak dibilang Honda motor yang paling irit, wah wis
Orang yang selama seumur hidup nggak pernah pegang motor lain selain merek Honda pasti percaya. Wah iya, Honda itu motornya paling irit itu, paling awet gitu ya. Seumur hidup punyanya motor Honda tok, gak pernah punya motor lain ya. Ngomong kayak gitu dengan sangat yakinnya ya. Baru kalau sudah punya merek lain, loh kok iso luwe irit ya, loh kok iso luwe enak ya, luwe empuk ya. Wah ini banter tapi kok irit ya. Akhirnya muncul kata-kata seperti itu. Ya walau memang akhir-akhir ini Honda berusaha untuk sekuat mungkin memberikan motor yang irit. Walau ya seperti contohnya juga PCX 160 dijanjikan paling heboh tenaganya ya, sampai wah blogger tenar itu berapi-api. Wah dalam kondisi apapun Honda PCX 160 pasti menang. Mau dari posisi diam sampai rolling start pasti menang. Kenyataannya enggak ya. Tapi ya tetap ya, kita nggak bisa asal percayalah dengan pabrikan. Kalau ada yang ngomong HDI rusak, rusak nang bagian apa nih? Minta yang jelas. Oli yang terbaik untuk motor matic itu harus pakai oli Jaso MP. Nah, itu buktinya bagaimana? Terbaik bagaimana? Dari masa pakainya kah? Apanya yang di oli Jaso MB itu yang bikin lebih unggul daripada misalnya oli mobil? Apa gitu loh. Kan kalau gitu-gitu kan mestinya gampang dijelaskan. Tapi kita nggak akan pernah nemu apa itu yang bikin oli, misalnya oli matic itu terbaik untuk motor matic. Itu cuma biasanya bertele-tele. Oh iya karena pabrikan sudah memikirkan ini. Tapi gak diomongi opo nih yang bikin api. Nah ini ya karena zaman kita zaman kebohongan ya. Zaman ketika ya pabrikan bisa seenaknya melakukan klaim dan nggak ada yang bisa menyalahkan pabriknya. Dan orang Indonesia ini termasuk pemaaf. Mengapa pemaaf? Ya contohnya silakan lihat di Shopee. Lihat produk-produk populer yang sangat populer dan yang komentar negatif itu. Yang komentar negatif loh. Bilang kurang uang, habis uang 900.000. Apa dia ke pengadilan? Enggak. Padahal katanya sulit cari uang, beli HP dapat yang palsu, dapat yang enggak kepake. Ya enggak sampai mengajukan ke pengadilan dan lain-lain. Ya mungkin pesimis juga bakal menang ya. Karena ya wis kayaknya enggak banyak perlindungan. Ya kita sebagai konsumen yang penting jangan terlalu percaya lah. Cobaan dewe. Seperti yang penulis lakukan. Ya begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.